Di era pandemi ini, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Namun, apakah sebenarnya pemeriksaan ini? Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pemeriksaan PCR tersebut. Namun sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Cecep, selamat datang di Cehera. Pada intinya, PCR merupakan suatu metode atau cara untuk mendeteksi bagian DNA tertentu yang kita inginkan, kemudian memperbanyak atau menyalin bagian dari DNA tersebut. Teknik pemeriksaan PCR ini pertama kali diperkenalkan oleh Kary Mullis, seorang ilmuwan biokimia dari Amerika Serikat pada tahun 1983. Dikarenakan pentingnya pemeriksaan PCR ini, Kary Mullis kemudian dianugerahi hadiah Nobel bidang kimia pada tahun 1992. Namun tentu sebagaimana temuan besar lainnya, penemuan dari PCR ini tidaklah datang begitu saja, akan tetapi merupakan kelanjutan dari temuan-temuan besar sebelumnya. Dimulai dari pada tahun 1953, Watson dan Crick berhasil menemukan struktur dari DNA. Kemudian pada tahun 1959, Arthur Kornberg dan Severo Ochoa berhasil menemukan metode replikasi DNA oleh sel dengan enzim DNA polimerase. Dan bahkan pada tahun 1971, Gobin Khorana dan Kjell Kleppe mempublikasikan suatu ide atau konsep bagaimana di laboratorium DNA diduplikasikan oleh DNA polimerase secara buatan. Apabila kita perhatikan cara yang diperkenalkan kedua ilmuwan tersebut, tidak lain merupakan prinsip atau dasar mekanisme dari PCR. Akan tetapi pada saat itu konsep tersebut hanyalah berupa konsep di atas kertas. Terdapat beberapa kesulitan kenapa konsep ini tidak bisa direalisasikan. Yang paling utama adalah sedikitnya informasi mengenai sequence atau data dari urutan basa DNA, dan kemudian pada saat itu primer masih diproduksi secara manual di laboratorium sehingga tidak mampu atau sulit sekali untuk memproduksi primer buatan secara lengkap dan banyak. Selain itu, DNA polimerase juga sulit untuk dimurnikan, sehingga kebutuhan untuk menciptakan suatu sistem duplikasi oleh DNA polimerase pada saat itu belum memungkinkan. Terobosan kemudian muncul pada tahun 1977, di mana Frederick Sanger berhasil menemukan metode sequencing DNA dengan cara chain termination. Dengan metode ini, akhirnya data mengenai urutan basa nukleotida dari gen dapat ditentukan secara tepat. Memang Frederick Sanger ini adalah peneliti yang sangat brilian, di mana beliau mendapatkan 2 kali Nobel Kimia pada tahun 1958 atas penemuannya mengenai struktur protein, terutama insulin, dan kemudian Nobel Kimia pada tahun 1980 atas temuannya yaitu dengan metode sequencing DNA. Temuan lain yang tidak kalah penting pada metode PCR adalah ditemukannya tag DNA polimerase yang berasal dari bakteri Thermus aquaticus. Bakteri ini unik karena dapat hidup di suhu air yang mendidih, di mana protein pada bakteri ini tahan akan suhu yang tinggi. Termasuk DNA polimerase pada bakteri ini yang kemudian diberi nama tag DNA polimerase. DNA polimerase yang tahan panas ini akan sangat penting pada proses PCR, seperti nanti akan dijelaskan kemudian. Dengan penemuan-penemuan tadi, tinggal menunggu waktu saja yang pada akhirnya Kary Mullis memperkenalkan teknik PCR yang kita kenal sampai saat ini. Nah, setelah kita membahas sedikit mengenai proses penemuan PCR, mari kita lanjutkan ke membahas mengenai bagaimana pemeriksaan PCR ini dijalankan. Adapun alat yang umum dibutuhkan untuk proses PCR, yang pertama adalah tabung reaksi steril, di mana tabung ini cukup kecil, yakni untuk ukuran terbesar kurang lebih hanya sekitar 1,8 ml. Kemudian thermocycler, yaitu suatu alat yang dapat mengatur suhu sampel. Alat ini penting dikarenakan pada setiap tahap dari PCR memerlukan suhu tertentu agar berjalan optimal. Saat ini thermocycler yang tersedia sudah dapat berjalan secara otomatis, sehingga pada setiap perpindahan siklus tidak perlu lagi disetting secara manual. Kemudian untuk menjalankan reaksi PCR ke dalam tabung, kita masukkan bahan-bahan yang diperlukan agar reaksi ini dapat berjalan. Yang pertama tentu adalah DNA atau sampel yang akan kita periksa.
Sampel ini dapat berasal dari berbagai macam sumber, bisa darah, dahak, atau cairan tubuh lainnya, bahkan jaringan. Pada kasus COVID-19 misalnya, sampel berasal dari apusan atau swab tenggorokan serta hidung. Kemudian ke dalam tabung reaksi dimasukkan pula buffer yang berupa cairan atau larutan yang berisi campuran elektrolit yang berfungsi untuk menjaga pH tertentu agar enzim dapat bereaksi secara optimal. Selain itu, ke dalam buffer juga ditambahkan beberapa mineral, terutama magnesium, yang merupakan kofaktor penting bagi enzim DNA polimerase. Bahan selanjutnya adalah deoksinukleotida trifosfat, yang merupakan bahan baku bagi sintesis atau penyalinan dari segmen DNA yang baru. Seperti halnya basa nukleotida, DNTP ini terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Selanjutnya bahan yang ditambahkan adalah DNA primer, yaitu untaian DNA rantai pendek, baik berupa forward primer maupun reverse primer. DNA primer ini berfungsi untuk mendeteksi bagian DNA yang ingin kita gandakan atau salin, dan juga berfungsi untuk DNA polimerase agar menempel ke sampel DNA yang kita periksa. Dan tentu saja terakhir adalah ditambahkannya tag DNA polimerase, yaitu seperti disebutkan sebelumnya, DNA polimerase yang memiliki sifat unik yaitu tahan akan suhu tinggi. Selanjutnya, tabung reaksi yang berisi sampel dan bahan yang tadi disebutkan akan dimasukkan ke dalam thermocycler. Dalam thermocycler tersebut, sampel akan menjalani tahapan reaksi PCR yang terdiri dari 3 tahap, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi serta terminasi. Adapun secara terperinci, tahapan-tahapan ini akan dijelaskan sebagai berikut. Reaksi pertama adalah denaturasi, di mana terjadi pemisahan dari bentuk DNA double strand menjadi DNA single strand. Proses denaturasi ini diperoleh dengan proses pemanasan sampai 98 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul DNA akan terpisah menjadi bentuk DNA single strand. Pada sel, proses ini dilakukan dengan proses enzimatik, yaitu melalui enzim helikase. Namun tentu dengan pemanasan sampai dengan 98 derajat Celcius, tidak hanya DNA saja yang akan terdenaturasi, akan tetapi protein juga dapat terdenaturasi. Sedangkan enzim DNA polimerase yang merupakan protein juga akan mengalami denaturasi jika dipanaskan sampai suhu 98 derajat Celcius. Disinilah letak kekhususan dari tag DNA polimerase, di mana walaupun dengan pemanasan sampai 98 derajat Celcius, enzim ini tidak mengalami denaturasi dan tetap dapat bekerja dengan baik. Oleh sebab itu jelas bagaimana pentingnya peranan tag DNA polimerase pada proses pengembangan teknik PCR ini. Langkah yang kedua adalah proses annealing, di mana sampel diturunkan kembali suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Penurunan suhu ini akan memungkinkan DNA primer menempel ke DNA sampel masing-masing yang sesuai. Proses annealing ini berlangsung kira-kira sekitar 30 detik. Setelah proses annealing, maka DNA primer menempel ke bagian dari DNA sampel. Dengan menempelnya DNA primer tersebut, maka DNA polimerase dapat menempel ke DNA sampel tersebut. Hal ini akan memulai proses berikutnya, yaitu proses elongasi. Di tahapan ini, sampel kemudian kembali dinaikkan suhunya ke suhu optimal DNA polimerase, yaitu 78 derajat Celcius. Pada suhu optimal ini, DNA polimerase dapat melakukan elongasi dengan kecepatan 1000 pasang basa per menit. Tahapan elongasi ini biasanya dikerjakan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian dilakukan pendinginan, di mana sampel suhunya kembali diturunkan sampai 4 derajat Celcius. Hal ini akan menghentikan proses polimerisasi sehingga terjadi terminasi dari kerja DNA polimerase. Setelah proses terminasi, maka sampel akan kembali mengalami proses denaturasi, diikuti annealing dan elongasi kembali. Setelah selesai satu siklus, maka sampel akan berlipat ganda menjadi 2, 4, dan seterusnya. Sehingga reaksi ini merupakan reaksi polimerase berantai sesuai dengan nama reaksi, yaitu polimerase chain reaction. Untuk setiap kali sampel diperiksa, biasanya siklus denaturasi, annealing, elongasi, terminasi ini diulang dari 25 sampai 30 kali.
Dari pengulangan ini dapat diperoleh jumlah salinan dari 33,5 juta sampai 1 miliar kali dari jumlah sampel asal. Hasil dari reaksi PCR ini kemudian akan dilakukan analisa. Biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu elektroforesa dan real-time PCR. Pada elektroforesa, prinsipnya adalah jika kita menempatkan suatu molekul di antara dua elektroda, maka aliran elektron yang mengalir dari anoda ke katoda akan membuat molekul tersebut bergerak dari arah anoda ke arah katoda. Setelah dilakukan PCR, maka sampel dari thermocycler akan dikeluarkan, kemudian ditaruh di sumur di agar tempat untuk elektroforesa. Kemudian agar-agar tersebut disimpan di kolam yang berisi elektrolit dan kemudian sumber listrik dinyalakan. Setelah itu, karena adanya aliran listrik dari anoda ke katoda, maka sampel kemudian akan bergerak dan terfraksinasi sesuai dengan berat molekul dari sampel tersebut, di mana sampel dengan berat molekul yang rendah akan terbawa lebih jauh dibandingkan dengan sampel yang memiliki berat molekul yang lebih berat. Berikut adalah bagan dan gambar dari alat serta bak tempat dilakukannya elektroforesa. Setelah dilakukan elektroforesa, maka gel kemudian akan ditempelkan ke sebuah medium padat yang serupa kertas, di mana tujuannya agar DNA hasil PCR akan berpindah dari agar ke medium padat tersebut. Proses ini dinamakan transfer gel. Kemudian setelah dilakukan transfer, maka diberikan antibodi serta zat pewarna yang akan menempel ke molekul DNA hasil dari PCR, sehingga molekul tersebut dapat kita lihat untuk diinterpretasikan. Ini adalah contoh hasil akhir dari PCR, di mana pada gambar terdapat beberapa kolom. M merupakan petanda berat molekul, W adalah kontrol negatif, sedangkan P adalah kontrol positif. Di antaranya terdapat beberapa sampel, di mana di antara beberapa sampel tersebut terdapat 6 sampel yang menunjukkan hasil yang positif. Namun tentu dengan cara elektroforesa ini terdapat kelemahan. Kelemahan utama adalah hasilnya adalah kualitatif, di mana hanya bisa memberikan hasil positif atau negatif saja. Selain itu, dikarenakan prosesnya yang cukup rumit, menambah waktu dan kompleksitas dari pemeriksaan PCR sebelumnya. Adapun metode kedua adalah dengan real-time PCR. Prinsipnya adalah pada metode ini memanfaatkan molekul petanda atau beacon. Molekul petanda ini apabila bertemu dengan hasil reaksi polimerase atau apabila terjadi reaksi polimerase, maka akan muncul reaksi fluoresensi di mana dilepaskan foton yang kemudian akan ditangkap oleh detektor. Oleh sebab itu, pada setiap siklus, maka alat dapat mendeteksi hasil dari PCR ini. Dengan cara ini, maka hasil PCR dapat dilihat secara real-time, dan dengan demikian juga memungkinkan untuk kuantifikasi dengan mencoba menghitung perkiraan jumlah salinan sampel yang asli dengan melihat data yang dikirimkan oleh reaksi fluoresensi pada setiap siklus. Ini adalah alat untuk dilakukannya PCR real-time, sedangkan pada gambar berikutnya adalah contoh hasil yang dikeluarkan oleh alat tersebut. Di sini kita lihat bahwa garis merah ini adalah sinyal yang dideteksi oleh alat yang diplot terhadap jumlah siklus. Garis horizontal putus-putus hitam adalah threshold, yaitu adalah batas terkecil alat dapat membedakan sinyal asli dengan noise background. Sementara CT value adalah titik perpotongan antara garis merah dengan garis threshold. Hal ini menandakan pada siklus keberapa alat mulai mendeteksi terdapat sinyal yang relevan, di mana apabila nilai CT semakin kecil, maka jumlah salinan asli yang ada pada sampel akan semakin banyak. Manfaatnya misalkan apabila kita menemukan hasil CT value dari pemeriksaan virus SARS-CoV-2 pada penderita COVID-19, apabila nilai CT value-nya rendah, maka jumlah virus yang ada dalam sampel atau yang ada dalam tubuh pasien tersebut maka lebih banyak. Apabila lebih banyak, tentu kita dapat memperkirakan bahwa penyakit yang akan diderita oleh pasien bisa lebih parah. Selain kemampuannya dalam memberikan informasi berupa data kuantitatif, real-time PCR juga lebih sederhana karena setelah dilakukan reaksi PCR,
tidak diikuti dengan reaksi tambahan lainnya. Selain real-time PCR, terdapat pula beberapa modifikasi atau varian dari teknik PCR ini. Di antaranya adalah reverse transkriptase PCR, yaitu teknik PCR untuk mendeteksi sampel berupa RNA. Kita tahu bahwa PCR itu melakukan duplikasi atau penyalinan dari sampel berupa DNA. Pada teknik reverse transkriptase ini, RNA pada sampel terlebih dahulu diubah oleh enzim reverse transkriptase menjadi DNA copy. Hasil dari DNA copy ini kemudian akan diamplifikasi oleh proses PCR. Reverse transkriptase PCR ini penting, diantaranya karena beberapa virus tertentu memiliki molekul kode genetik berupa RNA. Misalnya SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19 dan HIV. Selain itu dilakukan juga pengembangan dari DNA polimerase. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa DNA yang digunakan adalah Taq DNA polimerase. Namun enzim ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki kemampuan untuk mengedit atau memperbaiki apabila terjadi kesalahan penyalinan dari basa nukleotida. Hal ini tentu akan menyebabkan proses PCR cenderung rentan untuk error. Untuk mengatasinya, dilakukan pengembangan generasi kedua dari DNA polimerase untuk PCR, yaitu PFU DNA polimerase yang diperoleh dari bakteri jenis lain. Sekarang ini terdapat generasi ketiga, yaitu DNA polimerase hibrid, yang diperoleh dengan rekayasa genetika dengan menggabungkan domain DNA polimerase yang tahan dengan panas, serta dengan domain polimerase yang memiliki fidelity atau kemampuan ketelitian yang tinggi. Sehingga saat ini dengan DNA polimerase generasi yang terbaru, kita dapat memiliki teknik PCR yang lebih handal dari masa sebelumnya. Adapun untuk penggunaan teknik PCR ini telah dilakukan di berbagai bidang, khususnya di bidang penelitian dasar, biologi, dan biomedis, di mana dengan menggunakan teknik ini dapat mengungkap berbagai macam jenis proses ekspresi gen, serta memberi jalan ke penemuan serta pengembangan obat atau terapi yang terbaru. Di bidang praktik kedokteran sendiri, PCR banyak digunakan sebagai alat diagnosis, misalnya untuk deteksi mutasi tertentu atau membimbing dalam melakukan terapi. Namun pengaruh besar dari PCR dirasakan di bidang penyakit infeksi, yaitu untuk mendeteksi adanya kuman, bakteri atau virus pada tubuh seseorang. Sebelumnya cara baku emas untuk mendeteksi adanya kuman adalah dengan mengembangbiakan kuman dari sampel dari tubuh seseorang. Akan tetapi, cara ini memerlukan waktu yang cukup lama, serta seringkali memberikan hasil negatif palsu. Bahkan untuk menemukan virus, dibutuhkan cara yang lebih rumit dan lebih kompleks, di mana biasanya virus ditumbuhkan di medium hidup berupa sel atau paling banyak adalah telur. Tentu hal ini membutuhkan keterampilan, sumber daya, serta laboratorium yang lebih canggih. Dengan adanya PCR, maka cara untuk mendeteksi adanya kuman di tubuh seseorang bisa lebih singkat. Tidak terbayang misalkan apabila pandemi ini terjadi di era sebelum PCR berkembang seperti saat ini. Adapun di bidang yang lain, PCR dimanfaatkan misalnya untuk mendeteksi adanya kandungan babi di dalam makanan, serta dapat pula menjadi barang bukti di pengadilan untuk menegakkan keadilan. Baiklah, akhirnya sampai juga kita di akhir dari episode Cairang kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan share, like, dan apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar di bawah dari video ini. Akhir kata, saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Dalam sel terdapat nukleus. Nukleus mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom. Kromosom mengandung untaian panjang yang disebut gen. Gen terdiri dari DNA yang mengikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA. DNA dapat membuat protein ketika DNA itu ditukar. Ada saatnya DNA menempel pada enzim. Di enzim, rantai double helix dari DNA akan terbuka melebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat DNA menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam mengikat nukleotida DNA pada rantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut transkripsi. mRNA berfungsi sebagai template protein. mRNA
mRNA sebelum translasi akan terjadi penghapusan atau penambahan mRNA. Kemudian, mRNA akan bergerak keluar dari celah nukleus ke ruangan membran sel menuju ribosom dengan cara berenang-renang secara bebas di cairan sitoplasma. Kemudian, tiba-tiba datanglah satu ribosom dengan satu ribosom yang lain mendekat dan mengikat mRNA. Ribosom akan membaca pesan mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut tRNA dari luar. Amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda disebut sebagai asam amino. tRNA telah menyediakan 3 nukleotida sebagai antikodon. Sewaktu-waktu, kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara triplet. Karena tRNA dibaca triplet saja, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon tRNA akan mendorong kodon mRNA. Lalu terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA, sehingga tRNA ikut terdorong. Akibatnya, tRNA yang melepaskan asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lain. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida hingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut dengan translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus. Kemudian, polipeptida akan berenang-renang bebas hingga lama-kelamaannya melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah mempelajari peristiwa regulasi ekspresi gen pada prokariot atau bakteri. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana peristiwa regulasi ekspresi gen terjadi pada sel-sel eukariot. Salah satu contoh eukariot yang paling mudah ditemukan adalah kita sendiri, yaitu manusia. Kita manusia merupakan makhluk multiseluler yang tersusun atas berbagai macam organ dan setiap organ tersusun atas berbagai macam sel. Kita dapat melihat ya di tubuh kita memiliki sel darah merah yang fungsinya membawa oksigen dengan bentuk cekungan seperti ini. Kemudian otot-otot kita terdiri atas sel-sel otot yang bentuknya juga unik dan mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Di saraf kita juga tersusun atas berbagai sel-sel saraf yang bentuknya pun juga unik dan memiliki fungsi yang khas, yaitu mampu menghantarkan rangsang. Bila kita melihat di tulang juga tersusun atas sel yang berbeda, kemudian kita bisa melihat di kulit juga ada sel-sel khusus juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tubuh kita tersusun atas banyak sel, bentuknya beraneka ragam, fungsinya juga berbeda-beda. Apakah sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda-beda ini memiliki susunan gen yang sama? Karena yang kita ketahui bentuk sel, fungsi sel itu diatur oleh gen. Kalau bentuk dan fungsinya berbeda, apakah gen-gen penyusunnya juga berbeda? Jawabannya ternyata adalah semua sel di dalam tubuh kita itu gen-gennya sama. Kenapa? Karena meskipun tubuh kita terdiri atas jutaan sel yang berbeda, dan memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda, sebetulnya sel-sel itu berasal dari satu sel yang sama, yaitu zigot. Zigot membelah kemudian berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Nah, karena asalnya sama dari satu sel zigot yang sama, maka gen-gen penyusun seluruh sel di dalam tubuh itu juga sama. Namun terjadi mekanisme regulasi ekspresi gen sehingga beberapa sel mengaktifkan gen tertentu, beberapa sel yang lain mengaktifkan gen yang lain. Beberapa sel menonaktifkan gen-gen tertentu dan beberapa sel yang lain menonaktifkan gen-gen yang lain. Sehingga meskipun gen-gennya sama, namun yang diekspresikan berbeda. Karena yang ditranskripsi dan ditranslasikan berbeda, maka bentuk setiap sel tersebut bisa berbeda, begitu juga fungsinya. Lalu ketika kita mempelajari ekspresi gen pada eukariot, kita ketahui ekspresi gen pada eukariot itu berbeda dengan prokariot. Kalau pada prokariot, inti sel tidak dibungkus oleh membran, sehingga transkripsi dan translasi terjadi di tempat yang sama. Selain itu, tidak ada modifikasi pasca transkripsi pada prokariot. Sedangkan kalau pada eukariot kita ingat ada tahapan modifikasi setelah
transkripsi. Kita lihat dari gambar sini, DNA itu kebanyakan di inti sel, kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu diproses menjadi mRNA yang matang. Di sini terjadi splicing, penambahan poli A dan cap metilguanosin. Setelah itu akan ditransport ke sitoplasma. Dan di sitoplasma, RNA ini akan bertemu dengan ribosom dan terjadilah translasi. Nah, mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot itu dapat terjadi di berbagai level. Baik di level transkripsi, di level setelah transkripsi, di level saat translasi, ataupun bahkan setelah translasi. Nah, sama seperti pada prokariot, ternyata ekspresi gen pada eukariot itu juga bisa dipengaruhi oleh kondisi luar. Kita telah belajar ya, misalkan di bakteri, ketika ada laktosa, maka operon lak pada genom E. coli itu bisa diinduksi. Nah, ternyata mekanisme semacam ini juga dapat ditemukan di organisme eukariot. Misalkan kita ambil contoh Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, lalat buah itu memiliki berbagai gen-gen yang diekspresikan hanya ketika udara panas atau kondisi itu memiliki temperatur yang tinggi. Salah satu gen yang diekspresikan ketika temperatur lingkungan terlalu tinggi adalah gen HSP70. Ketika temperatur lingkungannya normal, gen ini tidak diekspresikan. Artinya kondisi lingkungan dapat menginduksi transkripsi dari gen HSP70. Bagaimana mekanismenya? Ternyata gen HSP70 ini diatur oleh HSE, Heat Shock Response Element. Nah, gen ini akan ditranskripsikan bila daerah HSE ini ketempelan HSTF, Heat Shock Transcription Factor. Jadinya harus ada faktor transkripsi yang menempel di HSE, barulah HSP70 ini dapat diekspresikan, dapat ditranskripsi hingga ditranslasikan. Artinya, polimerase tidak akan bekerja, tidak akan menempel di promotor HSP70 sebelum HSTF menempel di HSE. Menariknya, ketika temperatur lingkungan itu normal, HSTF ini inaktif. Nah, ketika temperaturnya meningkat dan dikatakan ini berbahaya bagi sel-sel, maka HSTF itu aktif. Dia mengalami aktivasi sehingga HSTF ini aktif dan kemudian menempel di HSE. Ketika HSTF ketempelan HSE, maka promotor dapat ketempelan polimerase dan polimerase akan mentranskripsikan HSP70. Ketika temperatur kembali normal atau tidak terjadi peningkatan suhu yang terlalu ekstrim, HSTF selalu inaktif. Nah, selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ekspresi gen pada sel-sel eukariot itu juga dipengaruhi oleh faktor biologis. Contoh faktor biologis yang mudah ditemukan di peristiwa mekanisme regulasi ekspresi gen adalah hormon. Nah, ini ya, kalau kita belajar anatomi fisiologi manusia atau hewan misalkan, kita dapat mengelompokkan hormon itu menjadi dua macam, yaitu hormon steroid dan hormon peptida. Karena ukuran dan komponen penyusunnya berbeda, maka kinerja dan mekanisme hormon ini mempengaruhi sel targetnya juga berbeda. Pertama-tama mari kita lihat bagaimana mekanisme hormon steroid mempengaruhi atau mengontrol sel targetnya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, mekanisme bagaimana hormon steroid mencapai sel targetnya dan mengontrol regulasi ekspresi gen pada sel target tersebut. Hormon steroid itu tersusun atas steroid. Dan steroid itu turunan dari lipid. Dan kita ketahui sel kita tersusun atas membran sel yang tersusun atas fosfolipid. Jadinya steroid ini dapat larut ke dalam lipid. Artinya steroid bisa melewati membran sel. Selain itu, karena ukurannya kecil, dia juga mudah melewati membran sel. Nah, ketika hormon steroid mencapai sel targetnya, dia akan melewati membran sel target tersebut. Kemudian setelah mencapai sitoplasma, hormon steroid akan menempel di protein reseptornya. Nah, ketika protein reseptor membentuk kompleks dengan hormon steroid tersebut, kompleks ini akan masuk ke dalam inti sel melalui membran inti. Nah, di dalam inti sel ini, kompleks hormon steroid dengan reseptornya akan menempel di DNA. Ini ya gambarnya ya.
Nah, ketika DNA ketempelan kompleks ini, maka akan menginduksi DNA ini untuk ditranskripsikan. Sehingga nanti hasil transkripsinya dibawa ke sitoplasma dan ditranslasikan. Berbeda dengan hormon steroid, hormon peptida itu ukurannya lebih besar. Dan dia tidak larut ke dalam lemak. Sehingga hormon peptida tidak dapat masuk ke dalam sitoplasma. Berbeda dengan hormon steroid ini. Nah, ketika hormon peptida mencapai sel targetnya, dia akan menempel di reseptornya. Reseptornya bukan di dalam sitoplasma, tapi reseptornya itu menempel di membran. Ya, jadinya dia lintas membran ya, reseptornya ini. Nah, ketika ketika protein reseptor ini ketempelan hormon peptida, maka di bagian bawah reseptor ini proteinnya mengalami aktivasi. Namun ketika dia tidak ketempelan hormon peptida, dia inaktif. Ya, jadinya ketika dia ketempelan peptida, dia menjadi aktif. Nah, ketika protein ini menjadi aktif, dia akan menginduksi molekul sinyal untuk bekerja dan masuk ke dalam inti sel. Ketika molekul sinyal mencapai inti sel, dia akan mengaktifkan faktor transkripsi, menginduksi faktor transkripsi untuk menempel di DNA. Ketika DNA ketempelan faktor transkripsi, maka promotor dapat ketempelan polimerase. Artinya DNA dapat ditranskripsikan menjadi RNA. Dan RNA akan ditransport ke sitoplasma dan bertemu ribosom untuk ditranslasikan. Ini perbedaan antara hormon steroid dan hormon peptida. Nah, kalau kita mengingat lagi di mekanisme ekspresi gen pada eukariot, kita mengetahui setelah transkripsi itu ada peristiwa modifikasi pasca transkripsi. Ya, salah satu modifikasi pasca transkripsi adalah splicing. Splicing adalah pembuangan intron dan penggabungan ekson. Nah, ternyata ada beberapa gen yang mampu menghasilkan beraneka ragam polipeptida. Jadinya satu gen bisa menghasilkan polipeptida yang variasi. Loh, kok bisa? Ternyata splicing itu bisa saja tidak hanya satu alternatif. Kalau gen itu terdiri atas banyak intron dan banyak ekson, bisa saja splicingnya berbagai alternatif. Kadang dia membuang beberapa ekson, kadang seluruh ekson dipertahankan, kadang 1-2 ekson dipertahankan, lainnya dibuang. Sehingga karena pembuangan eksonnya berbeda-beda, maka satu gen bisa menghasilkan berbagai macam polipeptida. Misalkan saja yang paling mudah adalah gen troponin T di otot. Nah, gen troponin T di otot itu meskipun gennya satu semacam ini, dia bisa menghasilkan 64 macam mRNA yang berbeda. Artinya dia bisa ketika ditranslasikan akan menghasilkan 64 macam polipeptida yang berbeda. Kenapa? Karena ternyata ketika splicing, pembuangan ekson ini bisa beraneka ragam. Artinya selain intron yang dibuang, ekson sebagian juga dibuang. Misalkan saja di sini ya, ekson 1 sampai 3-nya dipertahankan. Kemudian 9 sampai 15 di sini ya, 9 sampai 15 ini juga dipertahankan dan ekson nomor 18 ini juga dipertahankan. Nah, sedangkan ekson nomor 4 sampai 8, nah ini bisa beberapa mRNA mempertahankan sebagian, misalkan mempertahankan nomor 4, mempertahankan nomor 5, mempertahankan nomor 6. Artinya nanti mRNA-nya mengandung ekson yang berbeda-beda, sehingga polipeptida yang dihasilkan pun juga berbeda-beda. Contoh lain adalah gen kalsitonin. Gen kalsitonin ini juga mengandung lebih dari 1 ekson. Dan setelah ditranskripsikan akan terjadi modifikasi pasca transkripsi. Bisa saja ekson yang dipertahankan adalah ekson 1, 2, 3, 4. Bisa juga ekson yang dipertahankan adalah ekson 1, 2, 3, 5. Di sini nomor 5 dibuang, di sini ekson nomor 4 dibuang. Hasilnya kalsitonin yang dihasilkan pun juga berbeda. Nah, inilah bagaimana contoh lain dari mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot. Dengan cara mengatur. Satu gen bisa menghasilkan berbagai macam polipeptida dengan cara mengatur bagaimana splicing terjadi. Selain itu, selain peristiwa splicing, di modifikasi pasca transkripsi kita juga mengingat kebanyakan mRNA akan ketempelan poli A di ujung 3-nya. Ternyata penambahan poli A ini juga akan menentukan kestabilan mRNA tersebut ketika dikirim ke sitoplasma.
Ingat ya, ketika DNA ditranskripsikan akan menghasilkan RNA. RNA itu dimodifikasi. Salah satu modifikasinya adalah penambahan poli A di ujung 3. Setelah itu, mRNA itu dikirim ke sitoplasma untuk ditranslasikan. Nah, ketika mRNA tersebut umurnya panjang alias tidak rusak-rusak, alias tidak didegradasi di sitoplasma, maka mRNA ini bisa ditranslasikan berkali-kali. Jadinya semakin stabil mRNA, semakin banyak peristiwa translasi terjadi pada molekul mRNA tersebut. Namun kalau mRNA itu mudah rusak atau cepat didegradasi di sitoplasma, maka protein atau polipeptida yang dihasilkan dari peristiwa translasi dari mRNA itu juga sedikit. Nah, gen-gen yang menghasilkan mRNA yang tidak ketempelan poli A itu biasanya menghasilkan protein yang proteinnya tidak boleh dalam jumlah terlalu banyak. Ketika proteinnya dalam jumlah terlalu banyak, maka mRNA-nya harus segera didegradasi. Nah, poli A ini kalau tidak hadir di mRNA tersebut, dia mudah didegradasi. Sedangkan mRNA yang tanpa poli A lebih mudah didegradasi, lebih cepat rusak di dalam sitoplasma. Selain itu, ada juga mRNA yang sebelum poli A mengandung AUUA. Ini ya. Nah, mRNA yang di bagian sebelum poli A-nya mengandung AUUA ini ternyata juga mudah didegradasi. Ada percobaan ya. mRNA yang memiliki poli A kemudian disisipi AUUA, dia menjadi lebih tidak stabil alias lebih cepat didegradasi. Nah, ini contoh lain bagaimana mekanisme regulasi ekspresi gen dilakukan di eukariot. Gennya tetap diekspresikan, tetapi jumlah translasinya, laju translasinya tidak terlalu tinggi. Jadinya ditekan. Tetap terjadi translasi namun ditekan. Oke, demikian penjelasan saya terkait overview atau gambaran umum regulasi ekspresi gen di eukariot. Di video selanjutnya mari kita pelajari kehadiran enhancer, faktor transkripsi, dan RNAi dalam mekanisme regulasi ekspresi gen pada eukariot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.